Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada majlis sebelumnya telah kita bahas muqaddimah dari suratul Kahfi. Malam ini insyaallah taala kita lanjut ke dalam bahasan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya segala hal yang terpuji di atas langit dan di atas bumi ini yang ada pada makhluk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini maksudnya adalah memuji dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Di awal pembukaan surah Allah memuji dirinya sendiri. Di antaranya firman Allah dalam suratul Fatihah, Alhamdulillah. Segala puji, maksudnya semua perkara, semua urusan yang terpuji, yang baik, yang ada pada makhluk, itu semua milik Allah. Dan Allah Maha berhak dipuji atas kebaikan-kebaikan, atas kekuasaan, atas kemaha penciptaannya. Adapun makhluk tidak boleh memuji dirinya sendiri. Itu makna alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan firman-Nya, alladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Yang yaitu Allah yang telah menurunkan ala 'abdihi, menurunkan atas hambanya. Abdun, hamba. Abdun maksudnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Kata sebagian ulama, penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abdun itu adalah bentuk pemuliaan. Bentuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak semua manusia bisa sampai ke level hamba yang semestinya. Kita semua hamba atau tidak? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita. Kewajiban kita apa? Taat, ibadah kepada Allah, mentauhidkannya, mengagungkannya. Apakah kita menjalaninya semua itu? Iya, sebagiannya, banyaknya tidak. Banyak dosa, banyak maksiat. Artinya ubudiyahnya, kehambaannya tidak komplit, tidak sempurna. Rasulullah SAW berbeda. Allah memujinya karena ubudiyah, kehambaannya Nabi Muhammad SAW sempurna.
Dari itu beliau dipanggil abdun. Naam. Dari itu kata Abdullah itu nama yang baik, hamba Allah. Abdullah itu nama yang baik. Abdullah, Abdurrahman itu warid dalam hadis. Karena ketika seseorang sampai kepada level menjadi seorang hamba yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang terpuji. Dia yang membedakan dirinya dengan binatang. Kalau makhluk mah banyak. Semua binatang itu makhluk. Makan, minum, bersyahwat kepada lawan jenisnya sama seperti kita. Tapi yang membedakannya apa dengan abdun yang sesungguhnya? Taat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahasia kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Yani Allah yang maha terpuji yang telah menurunkan Al-Kitabah, yaitu Al-Quranul Karim. Nama lain dari Al-Quran apa? Al-Kitabah. Dalilnya mana? Dalilnya ayat surat Al-Kahfi ini. Maksudnya Al-Kitabah di sini adalah Al-Quranul Karim. Dan boleh kita pakai kalimat ini sebagai nama lain dari Al-Quran, karena biasanya kata Al-Kitab itu umumnya di kalangan kita merujuk kepada kitab Injil, kitabnya orang Nasrani. Betul atau tidak? Betul. Kalau orang bilang Alkitab maksudnya Injil, padahal Alkitab itu nama dari Al-Quranul Karim. Ini makna anzala ala abdihil kitabah, yang telah menurunkan Alkitab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, diturunkannya Al-Qur'an, Alkitab kepada Nabi Muhammad dan untuk umat ini maksudnya juga adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada. Fa innahu a'zamu ni'matin an'amaha Allahu 'ala ahli al-ardi. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa demikian? Nikmat di dunia itu apa saja sih jamaah? Tidak lepas dari tiga. Dari itu dikatakan oleh orang Arab, lazzatud dunya salasah atau arba'. Kelezatan dunia itu ada 3 atau 4. Makan, minum, an-naum, tidur, wal jima', dan bersetubuh. Hanya itu saja. Dan kita hidup edaran hidup kita hanya itu saja. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, malamnya tidur, udah itu aja. Mau nyari apa? Hatta antum mau naik ke pesawat yang paling mewah, ujung-ujungnya ya makan di situ. Ujung-ujungnya ya tidur. Dan keempat nikmat tadi itu jemaah, nikmat hewan. Nikmat yang ada juga pada hewan. Ada pada sapi, ada pada kerbau, ada pada kambing. Kalau mereka kan tidak punya akal, jadi setiap menit itu ya makan, kerjaannya itu sapi. Coba antum lihat tuh, sapi yang akan dikurban, makan aja ya kan, minum dan seterusnya. Itu hewan. Dari itu semua itu tidak dikatakan sebagai nikmat yang paling besar, karena dia nikmat yang haiwani, nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Alasannya Al-Quran itu adalah nikmat yang paling agung adalah idz akhrajahum bihi minadh dhulumati ilan nur, karena
Al-Quran membimbing mereka manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari maksiat menuju taubat, dari hidup yang berantakan menjadi hidup yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kemudian Allah awali ayat ini dengan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan, menguatkan bahwasanya diturunkannya Al-Quranul Karim itu ialah perkara yang paling besar, nikmat yang paling besar dari Allah yang kita patut dan wajib bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala mensifati Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Al-Quran itu ada padanya iwaja. Ya, iwaja artinya bengkok. Iwaj, sesuatu yang bengkok, dalam bahasa Arab arti iwaj. Kata Imam Al-Jalalain, makna iwaja ikhtilafan mutanaqidah. Tidak ada dalam Al-Quran perkara yang kontradiksi, yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itu makna lain dari kata iwaja. Tapi secara harfiah, secara lafaz, secara mufradat bahasa Arab, iwaja itu artinya sesuatu yang bengkok, tidak lurus. Dan ini adalah sebuah dalil akan kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menjadikannya sebagai kitab yang lurus, tidak ada perkara yang kontradiksi di dalamnya, membawa cahaya, menyelamatkan umat manusia dari kezaliman kepada Allah, kezaliman atas dirinya sendiri, menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kemudian qayyiman. Qayyiman artinya mustaqiman. Ini sifat kedua dari Alkitab. Iwajan qayyiman. Nah, di situ ada salah satu bentuk qiraah dalam tilawah Imam Hafaz yang kita baca di Indonesia, yang kita anut. Kita berhenti sejenak di situ tanpa mengambil nafas, disebut dengan saktah dalam ilmu tajwid. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Yaitu iwaja, kita berhenti tanpa bernafas sebentar saja, langsung kita sambung qayyiman liyundhira ba'sa. Nah, ini namanya saktah, bentuk salah satu qiraah, cara baca Al-Quranul Karim. Dan bentuk ini ada pada bacaan yang kita anut di Indonesia, bacaan hafaz namanya. Apa namanya? Hafaz. Jadi kita belajar dari kecil baca Iqra, baca Al-Quran, itu kita diajari metode tilawah bacaannya Imam Hafaz. Ini salah satu hukumnya, saktah di situ, berhenti. Allah Ta'ala berfirman kemudian, liyunzira ba'san syadida, ay liyunzira al-kafirin. Ini salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Liyunzira sebagai peringatan, al-inzar, peringatan akan adanya bahaya. Inzar itu ditujukan, maksudnya peringatan bahaya itu ditujukan kepada orang-orang yang membelot dari jalan yang lurus tadi.
membelot dari Al-Qur'anul Karim, menyimpang. Liyunzira ay al-kafirin, sebagai peringatan bahaya bagi orang-orang yang kafir, karena orang kafir itu menyimpang dari jalan yang lurus. Apa isi peringatannya? Ba'san syadida ay azaban syadida, ada azab yang sangat pedih. Jadi ini salah satu faedah diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai peringatan keras terhadap orang-orang yang mengingkarinya, orang yang tidak beriman terhadapnya, yaitu ada siksa yang keras kelak di akhirat. Min ladunhu, di mana azab yang keras itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ay min indih. Allah yang mengancam mereka dengan azab yang syadid, azab yang syadid, azab yang pedih. Wa yubashshiral mu'minin, dan sebagai berita gembira. Di sini ada dua kalimat berarti, al-inzar wat tabsyir, at-tanzir wat tabsyir, atau al-inzar wal busyra. Al-inzar itu isinya peringatan keras adanya azab, ancaman. Kalau yubashshir itu busyra, berita gembira. Berita gembira. Intinya sama-sama berita isinya. Al-inzar sama busyra itu sama-sama pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inzar itu isinya adalah berita buruk. Kalau busyra itu isinya berita baik. Demikian kata ulama perbedaan antara inzar dan busyra. Dari itu dalam Al-Quran ada banyak ayat, kalau isinya berita tentang surga untuk orang beriman diawali dengan basyir. Dengan apa? Basyir. Kalau ada awalnya basyir wa basyiri wa basyiril ladzina amanu dan seterusnya, itu pasti maksudnya surga nanti. Berita yang isinya adalah kegembiraan. Kalau an-nadhir, ancaman. Berita yang isinya ancaman. Itu perbedaan yang perlu kita garis bawahi. Dan ini yang kedua dari hikmah atau tujuan Allah menurunkan Al-Quran, untuk memberikan berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan hari akhirat. Di mana orang yang beriman itu Allah sebutkan lagi sifatnya, alladzina ya'maluna as-salihat. Orang beriman itu ciri khasnya adalah orang-orang yang beramal saleh. Orang beriman itu ialah orang yang beramal. Dari itu Ahlus Sunnah mengatakan amalan itu bagian dari iman. Kalau ditanya iman itu apa? Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Tidak cukup hanya ucapan saja, tidak cukup hanya keyakinan saja, harus ada amalan. Dari itu kelompok yang menyimpang yang mengatakan amalan bukan bagian dari iman disebut murji'ah oleh ulama, karena mereka tidak memasukkan perbuatan itu ke dalam nama untuk iman, di mana konsekuensinya hal itu berat. yakni kalau ada orang hanya percaya saja kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, tapi tidak bersyahadatain, tidak sholat, apakah dikatakan beriman? Kalau menurut konsep murji'ah dia beriman. Dia beriman. Tapi menurut konsep Ahlus Sunnah dia tidak beriman. Iman harus ada amalan di dalamnya. Dari itu disebutkan di sini alladzina ya'maluna as-salihat. Orang beriman itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal yang soleh.
Allah Ta'ala berfirman, anna lahum ajran hasana. Ini adalah isi dari busyra tadi. Apa itu? Sesungguhnya bagi mereka, orang-orang yang beriman tersebut, ajran hasana, pahala yang baik. Kalau orang kafir, ba'san syadida. Kalau orang beriman, ajran hasana. Dengan demikian jelas apa tidak? Jelas apa tidak isinya? Jelas sekali. Tidak ada yang samar. Al-Quran Allah turunkan supaya mudah dipahami oleh semua manusia, semua lapisan, semua kalangan. Tidak ada Al-Quran itu isinya zahir, isinya batin, yang tahu hanya orang-orang samar. Tidak. Perkara-perkara yang seperti akidah, tauhid itu jelas. Sehingga kelak di akhirat tidak ada jalan orang-orang kafir untuk mengelak, mencari alasan ketika disiksa. Sudah sampai kepada mereka penjelasan, sudah sampai kepada mereka inzar. Allah Ta'ala berfirman kemudian, makithina fihi abada. Mereka orang-orang yang beriman tadi yang diberikan ajran hasana tinggal selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada isyarat, berarti dunia itu bukanlah tempat selama-lamanya. Dunia ini bagi orang beriman sudah jelas, dia bukan tempat selama-lamanya. Allah sudah sebutkan, nanti makithina fihi abada, orang beriman ini akan diberikan ajran hasana dan mereka kekal di dalamnya, di dalam alam yang berbeda itu, yaitu hari akhirat. Taib. Berarti ayat ini liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Menjelaskan tentang keadaan dua kelompok manusia yang diberikan peringatan oleh Allah. Satunya orang kafir, maka diancam dengan siksa yang pedih. Satunya lagi orang beriman, diberitakan kabar gembira, mendapatkan surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini faedah diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman kemudian, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Yani wa yunzira itu ra-nya fathah, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dia marfu', mestinya wa yunziru, tapi kenapa wa yunzira menjadi marfu', menjadi rafa', menjadi fathah? Karena dia ma'tuf namanya. Ma'tuf itu mengikut kepada kalimat sebelumnya, yaitu di awal ayat yang berbunyi liyunzira. Di situ ada nun yang hilang, li an yunzira. Jadi fi'il mudhari'nya menjadi mansub karena ada an yang masdariyah dibuang tersembunyi. Maka kalimat wa yunzira mengikut ke situ. Seolah-olah kalau bukan Al-Quranul Karim, wa liyunzira, begitu takdirannya. Berarti ini kaitannya masih dengan yang ayat sebelumnya, yakni menunjukkan tentang faedah dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Walada, dan sebagai peringatan besar, peringatan keras, ancaman keras bagi orang-orang yang mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mengatakan ittakhadallahu walada ini adalah orang-orang musyrik.
Siapa? Orang-orang musyrik. Wa hum musyrikul Arab fi qaulihim nahnu na'budul malaikah wa hum banatullah. Ya, ini orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Fi qaulihim, ketika mereka berkata, kami ini menyembah malaikat, di mana malaikat itu ialah anak perempuannya Allah Ta'ala. Anak perempuan bahasa Jawanya apa? Wedok ya. Ya, jadi orang musyrik ini mengatakan Allah itu punya wedok. Wedoknya apa? Malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran disebutkan tilka idzan qismatun diza. Ini orang Arab itu kalau anak laki-laki dia senang, dia sukai. Anak perempuan dia tidak sukai. Hanya bikin susah katanya. Yang dia sukai anak laki-laki. Kemudian dia membuat prasangka bahwasanya Allah yang punya anak perempuan. Yang jelek untuk Allah, yang bagus untuk dia. Kata Allah bantah tilka idzan qismatun diza. Dan ini salah satu penyimpangan yang ada di bangsa Arab dulu. Mereka menyembah malaikat dan menyangka bahwasanya malaikat itu wedoknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan Al-Quran, salah satu tujuannya ada apa? Peringatan keras, ancaman keras terhadap mereka. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Lagi-lagi ini di awal-awal adalah bahasannya tauhid, akidah. Allah Ta'ala melanjutkan, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Yani tidak ada bagi mereka bihi ay biqaulihim, ini ucapan mereka itu tidak punya dasar. Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada ilmu yang mendasari ucapan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wala li abaihim, tidak juga nenek moyang mereka punya dasar terhadap keyakinan tersebut. Jadi lanjutan ayat ini menjelaskan tentang bantahan terhadap orang-orang musyrik tersebut yang mengatakan Allah punya anak. Perkataan mereka tersebut tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu, tidak juga nenek moyang mereka. Ada indikasi di situ bahwasanya keyakinan tersebut mereka dapatkan secara turun-temurun warisan dari nenek moyang leluhur mereka. Dan itulah keadaan orang-orang yang musyrik. Coba saja cek orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang mengagungkan batu, mengagungkan pohon, mengagungkan kerbau dan lain sebagainya. Dari mana kamu dapat itu? Tradisi nenek moyang. Allah bantah sekaligus. Nenek moyangnya pun tidak punya ilmu atas hal tersebut. Itu makna dari wala li abaihim, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka. Kan bapaknya banyak itu, kakek terus ke atas. Di mana keyakinan tersebut turun temurun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu Allah turunkan Al-Quran untuk mengancam mereka agar meninggalkan kesyirikan tersebut. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Maka ini dalil, ikhwah. Kalau kita bicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, berbicara terkait tentang agama Allah dengan ilmu, dari Alkitab, dari Al-Quran. Tidak bisa dengan kata kakek saya, tidak bisa dengan tradisi, tidak bisa. Karena agama ini ada yang bawa, ada yang turunkan, Allah yang turunkan, Nabi Muhammad yang dakwahkan, para ulama yang menyebarkannya. Tidak ada tradisi, tidak ada. Maka orang-orang yang menjadikan tradisi kemudian sebagai agama,
dia salah, dia keliru. Ini dalil telak dari Al-Quran mengajarkan kita agar berbicara di atas ilmu jika hendak membicarakan akidah, tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kita akan serupa dengan perilaku orang-orang musyrik tersebut yang dimana mereka mengatakan Allah punya anak tanpa dasar ilmu dan hanya ikut-ikutan terhadap tradisi dan nenek moyang mereka. Itu Allah mencela mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat yang keluar dari lisan mereka, dari bibir mereka itu sangat besar. Maksudnya dustanya besar sekali, kebohongannya sangat besar sekali. Ini menguatkan bahwasanya keyakinan tersebut murni keluar dari dirinya sendiri, bukan dari ilmu. Dari itu Allah berfirman, takhruju min afwahihim, keluar dari lisan mereka, dari mulut bibir mereka. Sangat besar kedustaannya. In yaquluna illa kadhib, kecuali kedustaan. Di situ ada faidah. Kalau ada kalimat in, kemudian nanti ada illa setelahnya, maka in itu maknanya an-nafyu, artinya tidak ada. In yaquluna illa kadhiba, tidak ada yang mereka ucapkan itu kecuali kedustaan. Jadi ini apa namanya? Itu jadi mustaqim kalimatnya. Ikhwatal Islam, penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang bagaimana keadaan orang yang musyrik tersebut mempersekutukan Allah berdasarkan kejahilan tanpa ilmu dan kedustaan, sebagai penjelasan penyeimbang supaya imbang. Kalau tadi di awal itu dijelaskan orang yang beriman. Orang beriman itu masuk surga karena apa? Beriman. Dia beriman. Beriman itu berdasarkan dengan ilmu. Kemudian beramal berdasarkan dengan ilmu. Ya'maluna as-salihat tadi. Nah, supaya berimbang Allah sebutkan kemudian. Ini orang-orang musyrik ini, mereka itu tidak beriman. Dia beriman tapi salah, dia musyrik. Kedua, kemusyrikannya itu didasari dengan apa? Kebodohan, dengan kejahilan, dengan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Keadaan orang muslim beriman dengan orang yang kafir dan musyrik. Dari itu tidak sama kedua jenis manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia lain. Urusan dunia tidak melihat itu. Dia tidak melihat orang kafir, orang muslim. Yang penting duit. Yang penting cuan. Anda mau beriman, tidak, itu bukan urusan saya katanya. Penting duit. Kalau di sisi Allah lain, orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Baik. Ini adalah muqaddimah. Sebagai muqaddimah ayat-ayat ini untuk masuk ke dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjelaskan sifat Al-Qur'anul Karim yang tidak ada tanaqud di dalamnya, tidak ada yang kontradiksi. Bahwasanya yang ada di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan bahwasanya cerita itu nanti bukanlah dongeng. Naam, bukanlah fiksi. Bukan cerita yang dibuat-buat oleh tangan, bukan.
Itu maksud kemudian Allah mempertegas di awal surat dengan hakikat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka janganlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau hancurkan dirimu setelah engkau dakwahi mereka, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini. Di situ ada kalimat la'alla. La'alla itu dalam Al-Qur'an maksudnya at-tawaqqu'u, sesuatu yang pasti terjadi. Tapi kalau di luar Al-Qur'an, kalimat la'alla dalam bahasa Arab itu belum tentu pasti terjadi maksudnya. Begini mudahnya, paham gak ini? Dalam bahasa Arab ada kalimat la'alla. Di ayat itu ada la'al. Ada kan la'alla jemaah? Yang lihat Al-Quran ada kan la'alla itu. La'alla. La'alla itu sama dengan ayat yang sering kita dengar, la'allakum tattaqun, kayak gitu kan, banyak itu. La'allakum tuflihun. Kalau antum buka terjemahnya artinya apa? Semoga kamu menjadi bertakwa, kan begitu. Agar kamu menjadi bertakwa. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu maksudnya adalah hal itu pasti terjadi. Kalau di luar Al-Quran, bahasa Arab biasa, la'alla itu belum tentu menunjukkan pasti terjadi. Misalnya, la'alla Zaidun qama, semoga saja Zaidun berdiri. Tahu-taunya tidak berdiri. Berarti dia hanya berharap saja, barangkali Zaidun berdiri. Tapi kalau dalam Al-Quran, la'alla itu tidak ada lagi kata barangkali, pasti terjadi, menunjukkan bahwasanya kalimat setelahnya atau peristiwa yang dibahas setelah kalimat la'alla itu adalah satu kepastian yang pasti terjadi, akibatnya pasti terjadi. Dan la'alla itu ada dua, yakni tawaqqu'u fil makruh wa tawaqqu'u fil mahbub. Yakni suatu peristiwa yang pasti terjadi namun dalam terma, dalam konteks kebaikan, maka itu disebut dengan at-tarajji, berharap. Yang kedua, dalam konteks makruh, sesuatu yang tidak disukai, disebut dengan al-ishfaq. Al-ishfaq itu kasihan, ungkapan kasihan. Ini untuk kita bisa memahami maksud fala'allaka bakhi'un itu, ikhwah. Kalau tidak digali ke situ sampai hari kiamat, tuh nggak akan paham itu apa arti la'alla dalam ayat itu. Tidak cukup dengan terjemah itu, tidak cukup untuk mewakili makna la'alla itu. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Jadi Nabi SAW di sini sudah terjadi, beliau itu sedih, hancur perasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, hancur hati beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang musyrik itu tidak beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya jangan seperti itu. Jangan hancur hatimu dengan tidak berimannya orang-orang itu ketika engkau sampaikan Al-Quran kepadanya.
Nah, dengan kalimat apa kemudian Allah menegur nabinya? Dengan kalimat la'alla, yang dia maknanya isfaq. Isfaq itu kelembutan. Kelembutan. Kasih sayang. Nafsak ala atharihim. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan la tuhlik nafsak. Itu maknanya. Kalau dalam bahasa yang kurang halus, la tuhlik nafsak. Jangan binasakan dirimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi digunakan kalimat yang sangat halus, yaitu fala'alla, yang mewakili makna isfaq, kasih sayang, menghendaki kebaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jadi ungkapan bahasa Indonesianya apa kalau begitu? Nih kita melihat anak kita salah. Dia hancur hatinya karena nilainya tidak bagus, dia sedih. Kita ingin menghibur dia. Apa kita kira namanya itu bahasanya, bahasa Indonesia? Nah, kalimat apa yang kita pakai? Tapi paham kan maksudnya? Paham kan maksud yang saya sampaikan, Bapak-bapak? Jelaskan maksudnya. Seperti itulah kira-kira makna fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Yani ungkapan kasih sayang, menunjukkan perhatian, menunjukkan bela sungkawa, dan makna menghibur sekaligus. Itu makna fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini menunjukkan betapa Allah sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu, ikhwan. Baik. Jadi kita kembali ke ayat yang tadi. Untuk lebih memudahkan memahami ayat fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim secara urutan ilmu nahwu, ini bagi santri yang pernah belajar ilmu nahwu, fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan, kayak begitu kira-kira takdirat kalamnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi SAW merasa sedih karena orang-orang kafir tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiburnya. Kalau dalam bahasa kita, kamu tidak perlu risau, tidak perlu bersedih. Sudahlah, yang penting kamu sudah sampaikan kepada mereka. Jangan lagi tenggelam dalam kesedihanmu. Kira-kira begitu maksudnya. Di situ menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau ingin umatnya beriman kepada Al-Qur'an. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Firman Allah dalam surat At-Taubah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat ingin melihat kalian beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami telah menciptakan apa-apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya. Ini semua yang ada adalah perhiasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya tentang hakikat dunia. Seolah-olah ada isyarat kepada penyebab tidak berimannya orang-orang kafir itu karena terlalu cinta kepada dunia, karena urusan dunia. Dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urusan dunia setelah menjelaskan bagaimana musyriknya orang-orang itu, kufurnya orang-orang itu kepada Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan agar orang-orang beriman tidak tertipu daya dengan dunia sehingga tidak terjatuh ke dalam hal yang sama
seperti orang-orang kafir tersebut. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguh kami telah jadikan apa-apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan untuknya, ya, untuk bumi ini dan untuk kita, karena kita yang tinggal di bumi ini. Linabluwahum, agar kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka manusia ini yang paling zuhud. Kata ulama tafsir, ahsanu artinya azhad, orang yang paling zuhud, karena dia adalah amalan yang paling baik, yaitu zuhud. Allah menyebutkan perhiasan dunia, maka disebutkan kemudian makna zuhud supaya seimbang. Dunia itu kita butuh apa? Butuh zuhud. Lawanan zuhud apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mendatangkan satu riwayat ketika menafsirkan ayat ini, yaitu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Inna dunya hulwatun khadiratun, sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dalam satu riwayat khadiratun hulwah, hijau dan manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian berketurunan di atas bumi ini. Mustakhlif artinya menjadikan khalifah. Khalifah itu artinya orang yang turun temurun. Dulu kita cuma satu, Nabi Adam alaihissalam, kemudian punya anak mati, punya anak mati, punya anak mati, punya anak. Itu arti khalifah, jemaah. Dalam hadis disebutkan mustakhlifukum, Allah menjadikan kalian sebagai ras atau sebagai makhluk yang berketurunan terus menerus, tidak punah. Itu bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan manusia itu asalnya dari kera. Fanadhirun madza ta'malun, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan setelahnya. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian akan dunia. Wattaqun nisaa, dan takutlah kalian akan perempuan. Nabi menyebut takut kalian kepada dunia, kemudian disertai dengan takut kalian terhadap perempuan. Dunia bagian dari perempuan. Perempuan itu bagian dari urusan keduniaan yang bisa menjadikan laki-laki itu lumpuh, tidak berdaya. Nabi menyebutnya seperti itu. Wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil dulu adalah urusan perempuan. Ini anak-anak yang santri, hati-hati. Kalian hidup di zaman yang mengerikan. Tidak di dunia nyata, tidak di dunia internet. Perempuan itu seperti hantu, makhluk halus, ada di mana-mana. Dan Allah menyuruh kita apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau kalian ingin dapat ilmu, menjauh dari perempuan. Kalau kamu ingin binasa, ya silahkan bermudah-mudah dengan perempuan. Yang sudah menikah pun demikian, terfitnah oleh perempuan. Kalah sama istrinya lah, didikte sama istrinya lah, tidak bisa nasihati istrinya, atau mungkin terfitnah lagi, ingin menikah lagi, dan seterusnya. Itu makna terfitnah. Jadi yang terfitnah itu bukan hanya afwan bocil-bocil begini, bukan. Sampai yang sudah beruban pun terfitnah. Nabi bersabda, wattaqun nisa, dan tidak melihat fitnah perempuan itu, mau ustadz, mau buruh, sama. Terfitnah. Nabi SAW bersabda, hulwatun khadirah. Dunia itu diibaratkan seperti sesuatu yang hijau dan manis. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada dua makna. Ini husnuha lin nufus. Dia itu indah dunia ini
untuk jiwa. Semua orang menginginkannya, semua orang mengejarnya, semua orang ingin mendapatkannya. Seumpama buah yang berwarna hijau dan segar. Itu makna hulwatin khadirah. Berlomba-lomba orang ingin mendapatkannya. Seperti mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan buah yang segar yang berwarna hijau tersebut. Yang kedua maknanya sur'atu fanaiha. Dunia itu diibaratkan sesuatu yang manis dan hijau. Maknanya cepat selesai, cepat punah, cepat binasa. Ibarat dari 2 hari dia jadi layu, kemudian kering dan binasa. Itu makna sabda Nabi hulwatun khadiratun dalam Sahih Muslim tadi. Bagaimana hakikat dunia yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi dalam Al-Quran, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan ayat terakhir wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh kami akan menjadikan apa-apa yang di atasnya, di atas bumi ini yang tadinya dia adalah perhiasan, Allah akan jadikan sa'idan juruza. Sa'idan artinya la yambut wa la yantafi'u bihi. Ibarat tanah yang tidak bisa tumbuh rumput, tidak bisa tumbuh sayur-mayur, tidak bisa tumbuh pohon, dan kering kerontang. Itu akhir dari dunia. Allah menyanjungnya di awal dengan mengatakan dia adalah zinah untuk kalian, untuk manusia, tapi ujungnya apa? Dia hanyalah hal yang sia-sia, sementara saja. Allah pasti jadikan dia layu, selesai dan fana. Itu hakikat dari dunia. Yang terpenting adalah hubungan ayat ini membahas dunia dengan ayat sebelumnya. Itu ada isyarat ingin menjelaskan tentang sebab orang-orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tenggelam di dunia, karena tidak mau kenikmatan kelak di akhirat, tidak percaya, dia hanya yakin tentang dunia saja. Nasallallahu al-afiyah. Sampai di sini ikhwah kajian kita, semoga menjadi pelajaran dan ilmu yang bisa menyuburkan keimanan kita, melenturkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ayat berikutnya baru masuk ke babak cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan.